Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channelnya Mekanik KW. Banyak permintaan dari teman-teman semuanya, Bang. Biasanya kan inspeksi mobil orang. Nah, ini sekarang kami minta tolong inspeksi mobil Abang sendiri. Agak aneh inspeksi mobil sendiri, tapi nggak apa-apa. Ini alatnya udah kusediakan juga tadi. Nah, ini tadi sebelum mulai, ini alat pendeteksi suhu AC udah aku colok ke dalam, udah dimasukin. Jadi dia biar jalan terus. Nah, kelengkapan yang lainnya, cuman ada yang kurang nih satu, scanku yang besar itu ketinggalan di bengkel. Jadi aku bawanya cuma ODB2. Kita nggak apa-apa pakai ini aja. Ini scan ODB2 nya. Ini thickness atau alat pendeteksi ketebalan cat. Sini ada stetoskop untuk ngedengerin puli lain sebagainya mesin. Nah, ini ada baterai tester. Ini untuk kesehatan baterai. Ini satu lagi ada untuk mengukur ketebalan ban, ragi ban. Nah, kita mulai dari yang simpel dulu lah. Biasanya AC udah kecolok, itu untuk pendeteksi apa namanya, suhu AC. Nah, biasanya saya sampingin dengan pengecekan bodi seperti ini. Nah, ini pengecekan bodi seperti ini. Oke, ini bagus. Dia 0,1 ini berarti masih orisinil ya, belum ada sisipan sama sekali. Kalau di sini saya pede, pasti sini nggak ada sisipan, tapi nggak tahu sebelah sana, karena sebelah sana kemarin pas saya cek itu bodinya full sisipan. Kalau ini masih full ori nih, lihat. Nih 0,1. Ini hitungan milimeter ya. Ini 0,1 milimeter. Nah, ini jalan semua seperti ini. Nah, ini masih 0,1 juga. Masih 0,1 kap mesin. Shit. Oke, masih 0,1 juga nih kap mesinnya. Masih 0,1 juga, nggak ada sisipan. Waduh, ada tai burung tuh. Nah, ini 0,2 kan, bener kan? Saya bilang kalau sebelah sini pasti ada sisipan. Ini 0,2, berarti sudah pernah dicat ulang. Ini 0,6, sini sudah ada dempulan. Nah, ini 0,1, ini 0,2, di sini titik 0,6-nya tadi. Mana tadi? Tadi ada yang dapat tebel. Berarti dia ada nggak banyak sisipnya, berarti ada tebel di satu titik gitu aja. Yang 0,6 tadi. Ini masih 0,1 nih. Tuh 0,2 di sini. Ini 0,1. Ini 0,1. Ini 0,1,8, 0,17, 0,1, 0,1, 0,1. Tapi ini sudah ada sisipan nih, bekasnya kelihatan nih kalau di sini. Dia membayang. Nah, berarti overall bodi sana masih full ori. Bodi sini sudah ada siraman, cat, sama sisip di pintu sebelah sini. Kap mesin ori. Dan kita cek bagian atapnya. Atapnya masih ori 0,1. Kita cek di pintu belakang. Nah, pintu belakang seperti ini, cek. Nah, ini masih 0,1 juga nih. Nah, ini 0,1. Masih 0,1. 0,1. Nah, setelah biasanya saya ngecek bodi seluruhnya, saya kemudian memastikan sealer-sealer yang ada pada panel-panel atau bodi atau pintu-pintu itu masih utuh, nggak ada yang keriting, nggak ada yang bekas laka-laka, nggak ada bekas benturan nih seperti ini. Saya perhatikan ini belum pernah bongkar. Kalau di sini otomatis ini pasti berkarat kalau Avanza biasanya. Nah, itu kan karena air hujan pasti tertampung di sini. Nah, nih lihat ya, dia utuh tapi berkarat. Ini bekas tampungan air hujan biasanya. Rembes-rembes kecil-kecil lah, dia jalan tuh biasanya. Dari sini dia ketampung, ngalir melalui selah karet. Hulunya di sini, ujungnya di sini. Dia bakalan ketampung di sini. Nah, setelah itu biasanya saya ngecek pintu seperti ini. Ini sealer-sealernya masih bagus semua, ke bawah masih oke, rapi. Waduh. Nah, ini ada keangkat sedikit ya. Ini karet kacanya. Oke, masih nggak ada masalah. Pintu-pintu utuh. Nah, biasanya seperti itu. Kalau pintu utuh ini pasti utuh biasanya. Nih, kayak gini kan masih rapi. Aduh, nih tuh. Tulangan masih rapi. Ini overall masih oke semua. Nah, dan biasanya setelah itu saya itu baru buka kap mesinnya untuk ngecek tulangan lain sebagainya. Ini seperti ini.
baru kita cek mesin. Nah, tulangan seperti ini saya cek, ini masih rapi kondisinya. Tuh belum ada repairan, kap mesinnya belum pernah bongkar, sealernya masih aman, masih rapi. Ini ada karat sedikit di sini di sealernya, tapi nggak ada masalah. Ini masih bagus sealernya. Sini belum ada bukaan juga. Airnya masih coolant, busa radiator masih ada rembes sedikit. Ini kelihatan ya, packing tutup klepnya udah mulai rembes sedikit. Nah, setelah kita cek tulangan depan, baru saya biasanya ambil alat baterai health-nya, atau kita tes kesehatan baterainya. Baru kita ambil alat ini, baru kita cek biasanya. Nah, ini colok dulu ke yang merah seperti ini. Hop, dia dapat api. Nah, kemudian baru colok yang masanya, tapi langsung ya. Nah, kayak gitu. Baru kita cek di sini, kita pakai yang standar, terus kita pakai yang CCA, edisinya kita nyalain, baru enter lagi. Dia bakalan baca tuh. Oke, kesehatan baterainya ini 100%. Untuk voltnya kebaca 14,2. Pengecasannya ini bagus. Edisinya ini 471 ampere. Oke, baterai nggak ada masalah. Kemudian baru saya cek kelengkapan biasanya di dalam. Nah, kayak gini, kayak kita buka aja ya semuanya biar terang ya. Nah, ini kita buka juga biar terang. Oke. Nah, biasanya baru saya ngecek dalam. Nah, ini kan kayak gini. Nah, ini berarti AC-nya, AC saya kurang dingin, soalnya 13 derajat nih. Entah efek karena nggak ditutup pintunya, nggak tahu juga. Tapi kemarin saya cek terakhir 10 derajat dia cuman. Kalau 10 masih kurang dingin, dia kalau bisa di bawah 10, 7 atau 8 derajat itu baru dia maksimal dinginnya. Nah, kayak gini baru kita cek kilometer. Ini kan 85.000. Kemarin saya ambil mobil ini di kilometer 60 ribuan. Biasanya banyak kecurigaan real atau enggak gitu kan. Nah, pertama kita cek dulu. Setir kondisinya masih kulit jeruk seperti ini. Nggak ada pelintiran, nggak ada yang lemes, nggak ada yang longgar gitu ya. Oke. Berarti dengan setir seperti ini masih masuk akal. Habis itu shift knob seperti ini masih kulit jeruk. Kondisinya masih masuk akal juga. Habis itu dashboard semuanya nggak ada yang lecet. Di atas juga masih mulus, nggak ada yang lecet. Paling kisi-kisi AC aja nih kayak gini. Ini wajar nih, 2011 udah jadi salah satu kekurangan lah. Oke, ini pilar-pilar masih rapi semuanya. Door trim masih utuh, nggak ada yang lecet juga, nggak ada yang sobek. Bagian belakang masih oke juga. Ini plafonnya masih bersih, nggak ada yang sobek. Nah, biasanya langkah itu yang saya lakuin ketika saya inspeksi. Kemudian untuk mengakomodir kilometer ini real atau enggak, biasanya saya baru ngecek dokumen-dokumennya semua. Nah, ini kebetulan karena punya saya sendiri, saya simpan di sini semuanya. Nah, ini buku servisnya ada lengkap. Buku servis ada, kuncinya 2. Nah, ini semua saya dapat ketika saya beli mobil ini. Nih ya, ini enaknya beli mobil yang punyanya itu perhatian sama mobilnya. Ini sudah saya cek semuanya. Ini dari pertama dia baru, per 5.000 km dia wajib ganti oli nih. Semuanya ada di sini. Ini yang saya ganti udah 3 ini saya ganti. Selebihnya ini dari sananya. Karena saya per 5.000 saya ganti juga. Nah, ini semua bon-bon. Ini semua bon perbaikan beliau di Toyota. Di sini tersimpan semua nih, masih pakai materai 6.000 nih. Ini pembeliannya nih. Ini pembelian mobil pertamanya nih, masih pakai materai 3.000 tuh. Nah, ini buku servisnya. Di sini masih lengkap juga semuanya. Itu enaknya ngecek mobil yang waduh, yang bener-bener record seperti ini. Ini semuanya di sini lengkap. Ini masih ada sertifikatnya, lain sebagainya. Ini buku panduannya. Habis itu kuncinya ada di rumah. Setelah itu biasanya baru saya scan mobilnya.
Nah kayak gini biasanya mobil baru saya lakukan scanning setelah memastikan ya semuanya. Nah ini dia colokannya di sini nih. Nah biarin aja dia jalan tuh. Ini semua ya, semua sih dicek kinerja lain sebagainya. Dan mesin biasanya stetoskop saya pakai. Oh ini cabut aja, ini udah selesai. Stetoskop biasanya saya pakai untuk ngecek puli-puli yang ada, kayak puli idler, habis itu water pump, habis itu puli tensioner, habis itu ngecek dinamo cas, ngecek AC-nya juga, kompresor. Jadi biar kedengeran suaranya. Habis itu ngecek di bagian bloknya, kita pengen dengar suara pistonnya, gesekannya, itu udah ke apa semua. Dan yang terakhir biasanya saya ngecek, ini kita ringkas aja ya, singkat aja ya karena ini kan hanya sekedar video edukasi gitu aja. Enggak, biasanya baru saya main di kolong seperti ini, cek bagiannya, katalisnya masih ada atau enggak. Habis itu ada bagian yang berkarat, korosi lain sebagainya, dicek semua keliling. Biasanya saya cek keliling. Nah ini alatnya tadi, ini alat untuk melihat ketebalan dari ban. Itu untuk standarnya dia itu di 1,6 mili. Itu sudah paling tipis untuk dipakai. Kita ukur coba ini. .35. Oh ini nggak kena. Oh sorry. Nah ini baru. Oh 1,9392 mm. Ini kalau kita mau jadikan inci. Ini milimeter, ini inci. Kalau ukurannya inci biasanya saya ambil kayak gini. Nah ini 0,012. Ini bagian sini sama. Dan dicek semua bannya, keempat-empatnya. Nah itu aja sih biasanya yang saya lakuin. Ini saya singkat aja ya, karena setelah ini saya ada mau ngecek mobil selanjutnya. Ini karena disempat-sempatin untuk bikin video inspeksi mobil sendiri. Ya mudah-mudahan jadi perhatian juga untuk teman-teman yang pengen beli mobil dalam keadaan second. Jadi diperhatiin seluruhnya kayak tadi, bodi, mesin, tulangan, sealer, habis itu kelengkapan kayak buku servis, kunci serep lain sebagainya. Kayak gini karpet masih bawaan atau enggak, itu bisa jadi salah satu pendukung juga. Nah ini jangan lupa juga nih, kolong-kolong seperti ini dicek seluruhnya. Oke ya, terima kasih yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Terima kasih.